Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik, di sini perkenalkan nama saya Nunadia Mariani dari kelas di 11 NIM 2011061872 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia SD. Di sini saya akan membuat sebuah dongeng yang berjudul Bangau dan Kepiting. Silakan menonton. Dongeng Bangau dan Kepiting. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah danau indah berair jernih dan ditumbuhi pohon-pohon teratai yang senantiasa berbunga sepanjang masa. Dikelilingi danau itu pun tidak kalah indahnya, karena ditumbuhi oleh pohon-pohon rindang yang berjejer rapi. Suasana seperti ini tentu saja menarik perhatian makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Salah satunya di antaranya adalah burung bangau yang selalu datang ke tepian danau untuk menangkap ikan-ikan kecil, kepiting, ataupun katak. Seiring dengan berlalunya waktu, usia sang bangau pun semakin tua dan fisiknya semakin melemah. Dia tidak segesit dulu lagi dalam menangkap buruannya, baik ikan, kepiting, ataupun katak. Bahkan, sering ia tidak memperoleh satupun hasil buruannya, sehingga seharian tidak makan. Ujar seekor bangau, "Kalau begini terus, aku bisa mati kelaparan. Aku harus mencari cara agar memperoleh makanan dengan mudah," pikir sang burung bangau. Setelah berpikir agak lama, akhirnya ia menemukan suatu ide dengan berpura-pura termenung di tepi danau, seakan tidak bergairah untuk mencari mangsa. Tujuannya adalah agar para penghuni danau menjadi bingung dan menghampiri untuk menanyakan keadaannya. Ternyata siasat sang bangau berhasil. Tidak berapa lama dia duduk termenung. Dari arah kejauhan datanglah seekor katak. Setelah agak dekat, si katak berkata, ujar seekor katak, "Hai bangau, mengapa engkau hanya duduk termenung dan terlihat murung?" Dengan cerdik sang bangau menjawab, "Aku sedang memikirkan nasib kita yang menghuni danau ini." "Ada apa dengan nasib kita? Setauku, dari dulu hingga sekarang, para penghuni di danau ini baik-baik saja," kata si katak. "Engkau yang hanya tinggal di air tentu saja tidak tahu. Aku yang selalu terbang kemana-mana sering sekali mendengar manusia sedang berbincang tentang bencana kekeringan yang akan menimpa kawasan ini dalam beberapa bulan mendatang. Tanda-tandanya dapat engkau lihat sendiri kan? Akhirnya, ini hari semakin panas dan hujan pun sudah lama tidak turun. Aku khawatir danau ini akhirnya mengering dan semua penghuni di dalamnya akan mati," kata sang bangau panjang lebar. Mendengar penjelasan sang bangau tadi, si katak hanya mengangguk-angguk kepalanya sebagai tanda persetujuan. Dan setelah berpamitan, tanpa membuang waktu lagi, si katak langsung melompat ke dalam danau untuk memberitahukan kepada teman-temannya. Singkat cerita, berita ancaman kekeringan karangan sang bangau tersebar cepat sekali ke seluruh penjuru danau. Semakin besar penghuninya menjadi resah dan gelisah. Mereka lalu mendatangi sang bangau untuk meminta penjelasan akan kebenaran berita tersebut. Setelah berhadapan langsung dengan sang bangau, salah satu di antara mereka, ikan haruan, memberanikan diri untuk bertanya,
Apakah betul apa yang engkau katakan pada si katak mengenai bencana kekeringan yang akan melanda danau ini, hai sang bangau? Yang aku dengar dari pembicaraan para manusia memang begitu adanya, jawab sang bangau. Apakah engkau dapat membantu kami mengatasi masalah ini? Tanya yang lain. Sebenarnya ada satu cara untuk mengatasi masalahnya, tetapi aku khawatir kalian semua tidak akan setuju, jawab sang bangau yang bersiasat. Cara? Apakah itu? Tanya ikan haruan dengan tidak sabar. Tidak jauh dari sini ada sebuah danau lagi yang sangat besar. Danau itu adalah tempat bermuaranya beberapa sungai besar, sehingga akan selalu ada air walaupun berbulan-bulan tidak turun hujan. Apabila kalian dapat berpindah ke danau itu, niscaya masalah kekeringan tidak akan lagi terlintas dalam pikirannya, kata sang bangau berbohong. Lalu, bagaimana caranya agar kami semua dapat pindah ke danau itu? Tanya beberapa ikan yang lain. Tidak ada jalan yang menghubungkan danau ini dengan danau yang aku ceritakan tadi. Satu-satunya cara hanyalah dengan membawa kalian terbang bersamaku. Tetapi karena kemampuanku yang terbatas, aku hanya dapat mengganggu kalian satu persatu. Itu pun kalau kalian percaya kepadaku. Bagaimana? Sang bangau balik bertanya. Suasana seketika menjadi hening sejenak. Para ikan, kepiting, dan katak berada pada suatu dilema yang sulit untuk dipecahkan. Di satu sisi, mereka merasa harus segera pindah ke danau lain agar tidak mati ketika danau menjadi kering. Namun, di sisi lain, untuk dapat pindah tersebut, mau tidak mau harus ikut sang bangau yang notabene adalah predator yang biasa memakan hewan-hewan sejenis mereka. Bagaimana? Tanya sang bangau sekali lagi. Karena lebih takut mati apabila terjadi kekeringan, tanpa berpikir panjang lagi, mereka pun setuju dengan sasaran sang bangau. Satu persatu mereka diangkut menuju danau hasil imajinasi sang bangau. Namun saat sampai di sebuah batu besar, ikan yang dibawa dihempaskan hingga mati kemudian dimakannya. Setelah memakan satu ikan, ia kembali lagi untuk mengangkut ikan yang lainnya. Begitu seterusnya hingga tiba giliran si kepiting atau kepiting. Tidak seperti ikan yang diangkut oleh bangau menggunakan paruhnya, kepiting lebih memilih menggunakan sapitnya sendiri untuk bergantung pada leher bangau. Saat mereka terbang mendekati batu besar, sang kepiting melihat banyak sekali tulang ikan berserakan. Sontak saja dia menjadi cemas dan langsung berprasangka bahwa itu adalah sang bangau. Sang kepiting langsung memutar otak agar dapat meloloskan diri dari sang bangau. Sambil berpegangan erat pada leher bangau, kepiting berkata, "Hai bangau, di manakah letak danau itu?" Bangau pun tergeletak dengan terbahak-bahak lalu berkata, "Danau itu hanyalah khayalanku saja. Yang nyata sekarang engkau akan menjadi makananku yang paling lezat." Dengan perasaan geram dan marah, sang kepiting langsung menjepit dengan lebih kuat lagi, sehingga sang bangau
sukar untuk bernapas. Sambil tersengal-sengal dan terbang semakin rendah, ia memohon pada sang kepiting agar menggendutkan jepitannya dan berjanji akan menghantarkannya pulang. Namun sang kepiting tidak mempedulikannya dan bahkan semakin memperkeruh jepitan sempitnya hingga leher bangau akhirnya putus dan mati saat itu juga. Setelah mati, kepala sang bangau diseret oleh kepiting menuju danau untuk diperlihatkan kepada seluruh penghuni danau. Sesampainya di danau, para penghuni yang telah mengantri menunggu giliran diangkut menjadi kaget dan sekaligus marah pada sang kepiting. Mereka mengira kalau kepiting bermaksud ingin membinasakan mereka semua dengan cara menghabisi sang transportasi yang akan menghantarkan ke danau impian. Namun setelah sang kepiting menceritakan secara detail seluruh kejadian yang dialaminya bersama sang bangau, para penghuni danau menjadi makmur. Mereka bahkan mengucapkan terima kasih kepada sang kepiting karena telah diselamatkan dari ancaman maut sang bangau. Pesan moral dari cerpen anak terbaru, Fabel Sikat Bangau dan Kepiting. Ini adalah sebaik-baiknya kamu berbohong menyembunyikan kejahatan. Suatu saat akan ketahuan juga. Jangan pernah merugikan orang lain untuk keuntungan dirimu sendiri. Sekian dari dongeng Bangau dan Kepiting. Jika ada salah ataupun hilaf yang saya lakukan,